Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity. Setelah proses ikan nila kawin dan kemudian proses pemisahan anakan nila seperti yang sudah ceritakan pada video sebelumnya, Sobat, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemeliharaan anakan ikan nila ya, supaya cepat pertumbuhannya, Sobat ya. Nah, di video ini bisa diperhatikan, Sobat, bagaimana ikan nila itu ya, anakannya itu ya dari buraya hingga mendekati sudah ukuran hampir 5 cm itu, Sobat. Itu sangat aktif ya dalam makannya. Kemudian ini juga kelihatan bagaimana dalam memakan pakanan itu betul-betul aktif. Ini memberikan tanda bahwasanya ikan ini, anakan ikan itu sehat, Sobat ya, sehat dan aktif. Karena pada titik tertentu bisa jadi ketika kita kasih pakan, ikan anakan itu tidak aktif, Sobat. Jadi dia diam, kemudian males makan. Nah, ini akan menyebabkan pertumbuhannya sangat lambat. Namun dapat dilihat oleh sobat sekalian, di situ begitu aktifnya mengkeroyok makanan ya, pakan buatan yang saya berikan. Nah, bagaimana caranya pemeliharaannya, Sobat, supaya anakan ikan nila itu bisa cepat tumbuh? Walaupun Sobat bisa lihat itu pertumbuhannya tidak sama. Nah, namun bagi yang baru melihat channel ini, Sobat ya, jangan lupa untuk tekan subscribe ya, terutama yang baru melihat. Dan yang sudah subscribe ya, terima kasih atas sudah mendukung channel ini ya. Nah, ini Sobat bisa perhatikan, ini ikan-ikan ini ketika tidak diberi makan dia akan cenderung diam, Sobat ya. Di sini cara yang saya lakukan adalah dengan memberi pakan alami, Sobat ya. Jadi ada lumut di sana yang saya taburkan, yang saya berikan, hingga lumut itu ternyata betul-betul bersih, Sobat ya. Karena itu pakan alami yang memang menghantarkan supaya ikan-ikan ini pertumbuhannya cepat, Sobat ya. Nah, di sini sudah habis ya lumut-lumut yang saya berikan di sini. Kemudian memang ikan nila itu harus diperhatikan pertumbuhannya tidak sama, Sobat ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini juga tergantung jenis gennya, gen daripada ikan indukannya. Kemudian juga karena daya nafsu makan daripada ikan itu, Sobat ya. Jadi walaupun dalam satu proses telur itu ya, pesanakan itu bisa menghasilkan sampai 200 bibit, Sobat. Namun di sini pertumbuhannya tidak sama. Yang harus dilakukan dalam pemeliharaan buraya atau anakan ikan nila, Sobat, adalah bagaimana ketika kita memindahkan ya buraya yang masih kecil, yang anakan itu kita pindahkan pada tempat kolam yang kapasitas luasannya memang melebihi lebih lebar, lebih luas, Sobat ya. Seperti yang tampak itu, Sobat ya. Itu untuk menjaga kadar oksigen terlarutnya di sana ya. Jadi ikan nila ini tidak seperti ikan lili, Sobat ya, dia butuh oksigen juga. Nah, ada caranya juga. Kalau misalkan kolamnya itu kecil, maka yang dilakukan adalah dikasih gelembung atau aerotor, Sobat. Jika tidak ya, maka yang dilakukan adalah taruhlah ikan walaupun masih kecil, taruhlah ke kolam yang lebih luas. Nah, begitu, Sobat, tipnya ya. Jadi taruhlah ikan itu yang masih kecil juga di kolam yang lebih luas. Bukan karena ikannya masih kecil kemudian tempatnya kecil, Sobat. Itu juga bisa ya. Jadi misalkan ada kolam 0,5 meter kali 0,5 meter ya, bisa dilakukan itu asalkan ada aerotor. Nah, maka dia akan, atau ikan nila itu akan tetap aktif makan, Sobat. Namun jika tidak ada aerotornya, pasti dia cenderung pendiam, Sobat. Itu saja, Sobat ya, tip yang bisa diberikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.